Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang para sahabat GTK yang telah hadir di Zoom dan streaming kanal YouTube. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam setiap aktivitas kita. Senang sekali saya Neneng Kadaria dapat menemani Bapak dan Ibu sekalian selama kurang lebih 2 jam ke depan dalam acara webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar seri kelima dengan topik pembahasan asesmen pembelajaran. Sahabat GTK di seluruh Indonesia, seri webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar ini diselenggarakan dalam rangka mendukung satuan pendidikan yang akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri melalui pembahasan berbagai topik dan praktik baik kurikulum Merdeka. Seri webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar telah berjalan 4 seri yang setiap episodenya mengupas topik secara mendalam dengan mengundang para narasumber-narasumber yang luar biasa. Pada webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar seri 5 ini, kita akan membahas tentang asesmen pembelajaran. Para sahabat GTK, pertama-tama izinkan saya menyapa keynote speaker dan para narasumber pada webinar seri kelima ini. Yang terhormat, PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek, Bapak Zulfikri Anas. Selamat siang, Pak Zul. Selamat siang, Bu Neneng. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah kabar baik. Bu Neneng, apa kabar? Alhamdulillah, ya baik juga, Pak. Ya, Terima kasih Bapak, Ibu Pak semua Kapus sudah hadir pada webinar ini di tengah kesibukan Bapak yang sangat padat ya Pak untuk nanti memberikan arahan kepada kami semua. Kemudian yang kami hormati para narasumber, pertama ada Bapak Setio Iswoyo selaku tim penulis panduan pembelajaran Puskurjar Kemendikbudristek. Selamat siang Pak Iswoyo. Selamat siang Bu Neneng. Apa kabar? Pak Baik, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Kemudian Bu Neneng ya. juga demikian dan seluruh sahabat GTK. Iya, baik. Terima kasih Pak Is. Sama-sama. Selanjutnya, sahabat GTK, narasumber kita yang kedua adalah Mbak Khariza Nararia, selaku tenaga ahli teknologi Kemendikbudristek. Selamat siang, Mbak Khariza. Apa kabar? Selamat siang, Neneng. Selamat siang, Bapak Ibu sahabat GTK. Baik, kabar saya baik, Ibu. Ibu apa kabar, Bu? Baik, terima kasih juga Mbak Khariza. Terima kasih sudah bergabung, Mbak, dalam webinar ini. Dan narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Win Darmansyah, guru SMKN 1 Palembang. Selamat siang Pak Win, apa kabar? Selamat siang Ibu, kabar baik. Ibu Ya. gimana kabarnya siang ini? Ya, baik juga Pak Win ya. Terima kasih Pak Win sudah hadir di webinar ini. Dan selanjutnya, sapaan hangat kami tujukan kepada sahabat GTK yang kami hormati, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota, Kepala Sekolah, Guru, Pengawas, Penilik, Tenaga Kependidikan, Pemerintah Daerah, serta rekan-rekan yang kami banggakan. Selamat datang pada webinar seri kelima ini. Sahabat GTK, mari kita mulai webinar ini dengan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mohon kepada seluruh hadirin dapat duduk tegak dengan sikap sempurna.
Hadirin dapat menyesuaikan kembali ke posisi semula. Bapak Ibu sahabat GTK, pembukaan resmi dari kegiatan webinar ini telah dilakukan pada seri webinar pertama, yaitu pada hari Senin 18 April 2022 yang lalu. Sehingga kita akan langsung masuk pada susunan acara. Izin mengingatkan kepada seluruh peserta webinar untuk tidak menggunakan kolom chat sebagai bukti kehadiran, karena nanti panitia akan mengirimkan link daftar hadir. Acara selanjutnya yaitu penyampaian arahan oleh keynote speaker kita untuk webinar seri 5 ini tentang asesmen pembelajaran yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek, Bapak Zulfikri Anas MED. Kepada yang terhormat Bapak Zulfikri, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Neneng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, dan Bapak Ibu semua, sahabat GTK dimanapun berada, dan yang sama-sama kita hormati, ini Pak Iswoyo selaku narasumber, kemudian Ibu Karisa ya selaku narasumber juga, kemudian Pak Winda Mansah, dan kemudian Pak Doni selaku tuan rumah, dan juga Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, terutama para pimpinan di Kemendikbud beserta jajarannya, Bapak Ibu, dan sekali lagi dan kepada sahabat GTK yang berbahagia. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mempertemukan kita di ruangan ini dari Sabang sampai Merauke. Ya, kita tidak kebayang ya bisa mengumpulkan dari Sabang sampai Merauke, dan ternyata di saat ini bisa. Dan pertemuan manusia, Bapak Ibu, antar manusia, di mana ketemunya, berapa lama ketemunya, apapun kesannya, Bapak Ibu, itu 100% itu kuasa ilahi. Jadi pertemuan itu harus disyukuri, termasuk Bapak Ibu yang bertemu dengan murid yang paling menyebalkan hari ini di kelas. Itu yang mempertemukan itu ilahi, bukan orang tuanya. Pertanyaannya, mengapa Bapak Ibu dipertemukan dengan anak yang merepotkan kita hari ini di kelas? Dia hadir untuk menyelamatkan kita sebetulnya. Kenapa? Semakin terkuras energi kita, semakin bermakna ilmu kita yang kita berikan pada mereka, maka semakin besar keberkahan yang diterima oleh Bapak Ibu gurunya sebetulnya. Jadi kehadiran mereka untuk menyelamatkan kehidupan gurunya di dunia dan akhirat sebetulnya. Untuk itu mari kita sentuh hati mereka, mari kita kembangkan pola pikir mereka, dan sehingga mereka merasakan keberadaan kita betul-betul bermanfaat dan bermakna bagi kehidupannya kelak di kemudian hari. Baik Bapak Ibu, mungkin ya Bapak Ibu semuanya sudah mendengar bahwa kita telah menerapkan kurikulum Merdeka sebagai salah satu opsi untuk pemulihan pembelajaran, sebagaimana yang telah di-launching oleh Pak Menteri bulan Februari yang lalu. Nah, tentu banyak yang bertanya, kenapa disebut dengan kurikulum merdeka? Ya kan? Apakah selama ini kita belum merdeka? Nah, baik Bapak Ibu, kurikulum merdeka ini sebetulnya berharap mengembalikan pendidikan kepada makna yang sesungguhnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh pahlawan kita Bapak Ki Hajar Dewantara, yang ada beberapa kalimatnya yang luar biasa gitu ya. Yang pertama, beliau mengatakan begini, tumbuh kembangnya anak-anak itu di luar kecakapan dan kehendak kita kaum pendidik. Jadi kata kuncinya di sini, tumbuh kembangnya anak-anak itu di luar kecakapan dan kehendak kita kaum pendidik. Lalu kehendak siapa? Nah, berikutnya dikatakan bahwa tumbuh kembangnya anak-anak itu sepenuhnya atas kehendak kodratnya sebagai manusia, sebagai makhluk yang berpikir, yang punya hati, punya rasa, punya emosi, dan punya raga. Nah, sebagai manusia, setiap orang itu, setiap individu itu telah diberikan kekuatan-kekuatan kemanusiaan oleh ilahi di dalam diri setiap individu tanpa kecuali.
Dan itu artinya setiap manusia itu telah punya perangkat-perangkat yang dia perlukan untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan hidupnya dan untuk menumbuh kembangkan sisi kemanusiaannya per individu. Dan saya juga selalu mengatakan kepada teman-teman guru bahwa Tuhan itu tidak mengenal produk gagal. Semua manusia dikasih keistimewaan, punya potensi. Dan ini juga diakui dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi kata kuncinya di situ adalah suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, berarti di sini, Bapak Ibu, tugas dunia pendidikan adalah memberikan ruang yang seluas-luasnya, kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Yang kita tahu, Bapak Ibu, bahwa setiap manusia itu pasti memiliki potensi. Tidak ada manusia yang tidak memiliki potensi. Dan potensi itu berbeda satu sama lain. Sehingga pada dasarnya setiap individu mempunyai tempat, mempunyai ruang dalam kehidupan. Jika seandainya dari dini dia mengetahui potensi unik yang ada di dalam dirinya, yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada yang lain, maka kehadirannya tidak bisa tergantikan oleh orang lain, maka kehadirannya itu pun juga sekaligus menjadi bahagian dari keutuhan kehidupan, harmoni kehidupan. Jadi kalau kita belajar misalnya tata surya planet dan masing-masing planet mempunyai orbit masing-masing sehingga tidak terjadi tabrakan satu sama lain, jadi terjadi harmoni, begitu juga kehidupan manusia sebetulnya. Masing-masingnya punya orbit masing-masing dan tidak satu pun orbit ditempati oleh dua planet yang berbeda karena Tuhan tidak ingin kita bertabrakan satu sama lain. Nah, demikian juga manusia, bahwa setiap individu manusia itu punya orbitnya masing-masing, dan jika dia bisa mengembangkan itu sejak dini, maka kehadirannya itu menjadi bahagian dari harmoni kehidupan secara keseluruhan, dan tidak akan terjadi benturan satu sama lain. Yang terjadi adalah kolaborasi satu sama lain. Nah, ini yang yang dirintis oleh Ki Hajat Dewantara, bahwa beliau mengatakan bahwa kemerdekaan pendidik, baik peserta didik, hendaklah diberikan kepada cara mereka berpikir. Dan yang jadi persoalan di sini, Bapak Ibu, bahwa cara mereka berpikir itu berbeda-beda. Jangan selalu dipelopori, katanya. Jangan selalu disuruh untuk mengakui begitu saja pendapat orang lain. Tapi berikanlah ruang, berikanlah kesempatan, berikanlah peluang bagi mereka untuk mengembangkan pengetahuan sendiri dengan cara berpikir sendiri, dengan cara mereka masing-masing. Nah, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Bapak Ibu, setiap anak itu sang juara di bidangnya masing-masing sesuai dengan potensi uniknya itu. Nah, yang jadi persoalan selama ini dalam dunia pendidikan adalah dalam proses pembelajaran terutama, anak itu lebih dalam posisi sebagai konsumen, menerima materi yang sama, dengan cara yang sama, tugas-tugasnya sama, alat penilaian yang sama, bahkan sumber belajarnya pun sama. Dan ini akan menjadi membelenggu bagi anak-anak sebetulnya. Dia harus menyeragamkan pola pikirnya dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak harus seragam cara berpikirnya. Nah, ternyata cara pembelajaran seperti itu hanya cocok untuk beberapa anak saja, atau mungkin satu anak saja. Sehingga di dalam satu kelas anak itu, Bapak Ibu, yang selama ini kita kenal juaranya hanya satu. Atau paling banyak itu juaranya hanya 10. Gitu kan? Yang 10 ini anak yang unggul, dan 30, yang 20 yang lain tidak unggul. Dan kalau ini terjadi, Bapak Ibu, dalam dunia pendidikan, itu sama dengan kita mengatakan begini, ya Tuhan, dari 30 anak yang Engkau ciptakan, yang Engkau kirim di kelasku, hanya 10 yang bermutu di mataku, manusia yang menilai ciptaanmu, dan yang 10 ini yang kami layani dengan baik, yang 20 yang lain ini kami serahkan nasibnya entah gimana. Nah, artinya di sini, Bapak Ibu, saya bilang, ini ada semacam penilaian kita terhadap
anak-anak itu begitu naifnya gitu selama ini, bahwa dari 30 anak itu hanya satu juaranya. Kenapa? Karena ruang yang kita ciptakan hanya satu ruang. Pak Kapus, suaranya hilang Pak Zul. Pak Zul, mohon izin, suaranya tidak terdengar, Pak. Ya. Ya, sudah. Terlempar ya. Oke, baik. Ya. Oke, sampai di mana tadi? Jadi artinya anak-anak itu sebetulnya semuanya punya potensi unik dan semuanya sang juara di bidangnya masing-masing. Nah, ini terkait dengan asesmen gitu ya. Nah, selama ini asesmen di dalam pendidikan kita itu lebih kepada untuk memvonis anak, menjudge anak sebetulnya. Begitu dia dikasih soal asesmen, soal ya, kemudian dia menjawab. Ketika dia tidak bisa menjawab itu dikatakan bodoh, kemudian bagi anak yang bisa menjawab dikatakan pintar. Nah, sebetulnya di sini Bapak Ibu kita harus mengubah pola pikir bahwa fungsi asesmen itu lebih kepada mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak sebetulnya. Kemudian fungsi asesmen juga untuk memastikan apakah anak itu mendapatkan hak-hak yang sebenarnya di dalam pendidikan, dalam proses pembelajaran. Misalnya, ketika dilakukan asesmen awal, anak ini belum mengenal huruf atau belum mengenal angka atau belum mengenal prasyarat untuk belajar di hari itu, Bapak Ibu, itu informasi bagi kita bahwa anak ini butuh pembelajaran untuk mengenal huruf. Anak itu butuh pembelajaran untuk mengenal angka. Atau anak ini butuh pembelajaran pembekalan agar dia siap untuk belajar masuk ke materi berikut. Nah, di sini sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa asesmen untuk memastikan apa yang dibutuhkan anak dalam proses belajar selanjutnya. Sehingga kalau kita lakukan asesmen itu di awal sebelum proses pembelajaran berlangsung, maka kita akan tahu dari 30 anak satu kelas itu kan tahu si A, si B, si C-nya. Si A belum kenal sama sekali, si B sudah mulai kenal tapi belum lancar. Si D sudah bisa membuat menyusun huruf menjadi kata, bahkan si E mungkin sudah bisa lancar menulis satu alinea. Itu kondisi awal anak yang beragam. Nah, sekarang kalau kondisi awal anak itu kita sama ratakan dalam proses pembelajaran, maka yang akan diuntungkan adalah anak yang sudah bisa, atau mungkin yang diuntungkan anak yang belum bisa. Karena kalau kebetulan proses pembelajaran guru cocok pada anak yang belum bisa, maka anak yang sudah bisa akan frustasi. Kalau cocok pada anak yang sudah bisa, maka anak yang belum bisa akan frustasi, gitu kan? Nah, artinya di sini diperlukan suatu strategi asesmen dari awal kita masuk ke kelas untuk melihat peta kemampuan anak di hari itu, sehingga kita tahu si A, si B, si C itu butuhnya apa. Nah, baru kita bisa menyusun langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Bagaimana caranya? Kalau petanya seperti itu, ada 5 anak yang belum mengenal huruf, ada 5 anak yang sudah bisa mengenal tapi belum bisa merangkai menjadi kata, ada anak yang sudah lancar membaca. Nah, situasi seperti ini akan mempengaruhi teknik-teknik pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru. Makanya diskusi kita hari ini adalah asesmen pembelajaran. Asesmen dalam upaya mengefektifkan proses pembelajaran. Nah, yang kita sebut selama ini mungkin asesmen awal atau istilah agak sedang akademiknya diagnostik gitu ya. Nah, kita sengaja tidak menggunakan asesmen diagnostik. Kenapa? Karena bayangannya teman-teman di lapangan itu sesuatu yang canggih, tes IQ, tes apa segala macam. Kita tidak butuh itu gitu sebenarnya. Kita hanya butuh cara yang paling simpel, yang paling mudah untuk mengetahui anak ini sudah siap atau belum belajar. Student readiness sebetulnya, kesiapan anak. Kemudian ketika anak itu sudah diketahui anak itu belum mengenal bilangan, tentu belum bisa ke penjumlahan, belum bisa ke perkalian dan sebagainya, dan setelah kita coba ternyata masih belum bisa. Jangan langsung divonis bahwa anak ini gagal gitu ya. Jangan-jangan yang gagal itu kita
dalam mendeteksi apa yang dibutuhkan anak atau cara kita yang membelajarkan anak itu yang gagal. Harus kita ganti caranya. Berarti di sini ada asesmen yang kita kenal dengan asesmen formatif, itu asesmen untuk mencek setiap saat apakah si anak sudah mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan atau belum. Ya. Nah, kalau seandainya si anak sudah mendapatkan yang dia butuhkan, dia akan lanjut terus. Kalau anak belum mendapatkan apa yang mereka butuhkan, kita cari lagi cara terus. Nah, ini membutuhkan waktu, energi, dan itu memang. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, kalau penyakit anak itu sudah ketemu dari awal, dan kita sudah atasi dari awal, kemudian terus dia berkembang, kemudian terus saja, dan asesmen kita lakukan terus untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, sampai di akhir semester, Bapak Ibu tidak akan ada anak yang mengalami ketertinggalan belajar. Kenapa? Karena dari awal itu kita sudah tahu dan sudah kita kawal dan dia tumbuh berkembang setiap saat. Artinya kalau bahasa sehari-hari, setiap hari ini anak itu udah naik kelas gitu. Setiap hari dia naik kelas. Dari tidak bisa membaca menjadi lancar membaca, dari tidak bisa mengenal bilangan menjadi lancar, kemudian terus sampai di akhirnya Bapak Ibu di akhir tahun pasti dia naik kelas dan tidak akan ada anak yang tinggal kelas sebetulnya kalau proses ini berlangsung dari awal. Apalagi di dalam kurikulum Merdeka kita mengusung konsep teaching at the right level. Jadi kita memberikan pembelajaran sesuai dengan capaian kemampuan anak sehingga dia tumbuh berkembang dari waktu ke waktu. Nah, di sini sekali lagi Bapak Ibu, asesmen bukan berarti kita harus mengasih soal kepada anak setiap saat, ngasih tes kepada anak setiap saat, enggak. Tapi carilah alat yang paling efektif, yang paling ampuh untuk mengenali kemampuan awal anak, kemudian dalam proses belajar, apa yang terjadi di dalam dirinya, kemudian kita terus saja perbaiki. Jadi, di situ. Jadi, nah, pas di akhir nanti kita lihat pada saat di akhir semester itu seperti apa perjalanan anak dari awal dan seperti apa kompetensi terakhir dia di saat itu sebelum dia pindah ke semester berikut. Nah, kompetensi akhir itu bisa kita cek lagi dan tidak harus dengan tes juga, tidak harus dengan ini. Kita pastikan cara apa yang paling tepat untuk mencek anak sehingga itu yang kita laporkan sebetulnya. Jadi di situ sebetulnya yang kita laporkan bukan angkanya, angka itu hanya simbol sebetulnya. Yang kita laporkan adalah kompetensinya. Si anak ini sudah memiliki kompetensi apa, dan begitu kita kuantifikasi, misalnya kita angkakan, angka itu menjadi lambang dari kompetensi yang dimiliki anak. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau selama ini kita mengisi rapor, duluan mana angka dengan deskripsinya? Nah, biasanya pada umumnya duluan angkanya dijumlahkan dulu di rata-rata, baru dapat satu angka, baru dideskripsikan. Nah, itu namanya mengarang gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara bilangan sebagai lambang, kita harus paham isinya dulu, baru lambangnya. Misalnya, ketika kita mengatakan 5 botol, 5 rumah, 5 mobil, 5 pohon, 5 ini. Nah, kita tahu jumlahnya 5 pohon itu baru kita lambangkan 5. Nah, artinya kalau kita menggunakan angka, Bapak Ibu, itu hanyalah lambang dari sebuah entitas, sebuah isi, maka saya sebetulnya duluan deskripsinya baru angkanya mestinya. Jadi sehingga kita menggambarkan anak telah menguasai ini, menguasai ini, bila dibandingkan dengan keseluruhan, maka dia telah menguasai 80% dari keseluruhan, maka angkanya 80, dan begitu keluar angkanya, deskripsinya langsung sebetulnya. Nah, ini yang perlu dikembangkan nanti Pak Is itu akan mengulas lebih jauh tentang bagaimana secara teknisnya, tapi kemudian dari Bu Harisa dan juga Pak Windar Mansah akan berbagi pengalaman praktik baiknya bagaimana melakukan penilaian yang sesungguhnya, asesmen yang sesungguhnya dalam proses pembelajaran. Jadi sekali lagi Bapak Ibu silakan mengikuti diskusi sampai ke depan dan mudah-mudahan diskusi ini bisa mengingatkan kita bahwa asesmen adalah cara kita untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak-hak pendidikannya yang sebenarnya. Sehingga itu bukan alat untuk memvonis anak, apalagi untuk menjadikan alat untuk mengatakan anak naik tidak naik. Jadi asesmen lebih kepada
membantu kita sebagai guru untuk menentukan pembelajaran yang paling efektif yang dibutuhkan oleh anak sesuai dengan hasil asesmen yang kita lakukan. Makanya di sini PAIS itu adalah bagian dari tim penulis panduan PPA ya, panduan pembelajaran dan asesmen. Nah di situ asesmen itu menjadi katalisator sebetulnya untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, bukan untuk vonis, bukan untuk mendapatkan angka, tetapi lebih kepada untuk memastikan bahwa pelayanan kita betul-betul bermanfaat dan bermakna kepada anak, dan itu juga salah satu bentuk pertanggungjawaban kita kepada anak dan kepada ilahi, bahwa sebagai guru kita betul-betul memahami kebutuhan mereka. Sebagai guru kita betul-betul memahami apa yang mereka butuhkan untuk kehidupannya, dan sebagai guru betul-betul kita menjadi pendamping bagi anak-anak yang memang butuh dampingan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, Bapak Ibu, setiap denyut nadi perkataan dan pori-pori yang ada di sekujur tubuh kita itu akan menjadi pintu keberkahan yang mengalir sampai kapanpun tanpa henti, walaupun kita telah tiada. Nah, disinilah Bapak Ibu, dan sekali mungkin terakhir saya mengatakan bahwa sebetulnya kita tidak diberikan hak oleh Tuhan untuk menilai orang lain sebetulnya. Kita diberikan oleh Tuhan untuk menilai diri kita sendiri. Jadi asesmen dalam proses pembelajaran ini adalah untuk menilai seberapa efektif guru mendampingi anak sehingga anak betul-betul merasakan pendidikan itu dunia yang bermanfaat, dunia yang dirindukan, dan apa yang dia dapatkan selama bersampingnya bersama Bapak Ibu, mereka betul-betul mendapatkan yang bermanfaat bagi dirinya. Untuk itu, selamat berdiskusi Bapak Ibu, selamat mendalami dari para narasumber yang luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang berharga, dan sehingga Bapak Ibu bisa menjalankan tugas sebagai pendidik. Dan yang perlu diingat lagi bahwa dunia pendidikan itu sepenuhnya milik anak-anak, maka kitalah yang harus masuk ke dunia mereka, bukan mereka yang ditarik ke dunia kita. Karena bagaimanapun dunia kita adalah dunia masa lalu, sementara dunia mereka adalah dunia masa depan. Untuk itu kita harus terus mengasah diri kita, mengasah pikiran kita, dan terutama dalam asesmen. Jangan salah keliru lagi, jangan keliru lagi bahwa asesmen bukan untuk mengumpulkan angka anak, tetapi untuk memastikan bahwa si anak itu mendapatkan layanan terbaik sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Barangkali itu sebagai pengantar dari saya, dan lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Neneng sebagai moderator. Terima kasih. Saya Madit Pujangga, guru mata pelajaran biologi kelas 10 SMA Negeri 1 Basarang, Kabupaten Kapuas. Sekolah saya menjadi salah satu pelaksana program sekolah penggerak Angkatan 1. Lebih dari 1 semester ini, kami telah mengimplementasikan kita mengenal kompetensi dasar. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini, kita menggunakan capaian pembelajaran yang lebih sederhana dan lebih nyaman. Melalui komunitas belajar, kami diberikan kepercayaan dan kemerdekaan untuk mendesain kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan, menentukan tujuan dan desain pembelajaran yang dibutuhkan oleh para murid. Terima kasih, Bapak. Dalam kurikulum Merdeka, kami dibantu dengan platform Merdeka Mengajar yang banyak berisi tentang pelatihan mandiri, video-video inspirasi, dan tata cara melakukan asesmen diagnostik. Saya telah melakukan asesmen diagnostik kepada murid-murid sampai dengan tahap analisis. Data kondisi literasi dan numerasi, gaya belajar, serta minat para murid saya gunakan untuk mendesain pembelajaran. Pada materi sistem ekspresi manusia, saya memetakan anak berdasarkan minat pada video, infografis, ataupun dengan PowerPoint. Saya mengajak anak-anak berdiskusi kelompok
untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Nanti anak-anak yang secara kreatif saling menjelaskan dengan membuat bahan presentasi melalui berbagai bentuk hasil tugas. Ada yang presentasi dengan video, infografis, maupun PowerPoint. Dari sini kita lihat, bukan hanya anak-anak saja yang belajar, tetapi sebagai guru, saya juga belajar dari kemampuan dan kreativitas yang mereka miliki. Selain asesmen diagnostik, para murid saya ajak untuk menilai diri sendiri, dan ada juga penilaian sesama teman. Saya juga melakukan penilaian formatif dan sumatif untuk melihat progres dari setiap murid. Proses asesmen ini menjadikan saya lebih menghargai potensi yang ada dan tidak cepat memberikan penilaian akhir. Satu hal lagi yang saya sukai dari kurikulum Merdeka ini adalah saat ujian sekolah. Dulu kita menyusun soal ujian dengan MGMP tingkat kabupaten. Nah, saat ini yang membuat soal ujian adalah MGMP tingkat satuan pendidikan. Sehingga soal yang dibuat betul-betul sesuai dengan kondisi anak yang kita ajar. Kurikulum Merdeka ini memacu kita sebagai guru untuk terus belajar, berkarya, dan mendorong anak-anak lebih kreatif. Ini semua adalah harapan baru bagi embrio pendidikan Indonesia untuk 100 tahun Indonesia Merdeka. Sahabat GTK sekalian, serial webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar telah dilaksanakan sejak bulan April 2022. 4 seri webinar sebelumnya membahas mengenai filosofi kurikulum Merdeka, struktur kurikulum Merdeka, kurikulum operasional satuan pendidikan, dan capaian pembelajaran. Seri kelima dari rangkaian seri webinar ini akan membahas mengenai asesmen pembelajaran yang mencakup hal-hal esensial dalam asesmen pembelajaran. Sebelum saya mengundang para narasumber untuk memaparkan lebih lanjut mengenai asesmen pembelajaran dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, saya ingin menyapa kembali sahabat GTK yang telah hadir baik di Zoom webinar dan pada kanal YouTube. Dan saat ini sudah ada sekitar 10.000 peserta, luar biasa sahabat GTK ya. Semoga sahabat GTK yang mengikuti acara ini semua dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa bersemangat dalam mengikuti webinar ini sampai di penghujung acara nanti. Baik, sahabat GTK sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi yang sudah kita nantikan, yaitu penjelasan dan diskusi mengenai asesmen pembelajaran. Selama berlangsungnya diskusi dengan para narasumber, sahabat GTK sekalian diharapkan dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan pertanyaan di fitur Q&A di Zoom dengan format nama, asal instansi atau sekolah, dan pertanyaan yang ingin disampaikan. Pertanyaan dari sahabat GTK nanti akan kami kurasi untuk ditanyakan langsung kepada para narasumber setelah sesi paparan berakhir. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya akan dijawab oleh para panelis di dalam kolom fitur Q&A. Baik, sahabat GTK, selanjutnya kita akan mendengar penjelasan serta mendiskusikan dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Win Darmansah, mengenai pengalaman beliau dalam melakukan asesmen pembelajaran. Halo Pak Win. Halo Ibu. Ya, terima kasih masih bersama kita. Pak Win, bolehkah Bapak menceritakan secara ringkas tentang pengalaman dan tantangan Pak Win dalam melaksanakan asesmen pembelajaran dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Ya, Baik, Ibu. silakan Pak Win, kami persilakan, dan waktu untuk Pak Win 20 menit ya Pak. Oke. Kami persilakan. Baik Ibu Neneng, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak dan Ibu narasumber beserta sahabat GTK di seluruh tanah air. Izin Bapak Ibu sahabat GTK, saya sebagai tenaga pendidik SMK Negeri 1 Palembang akan berbagi sedikit pengalaman
ketika saya menjalankan asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Sebelumnya, saya akan bercerita sedikit awal mulanya saya menggunakan platform Merdeka Mengajar. Masih pada suatu suasana liburan akhir semester genap tahun 2021, saya diminta pihak sekolah untuk mengikuti pelatihan implementasi kurikulum Merdeka. Pada saat itu, kurikulum Merdeka lebih familiar dengan sebutan kurikulum paradigma baru. Karena minim informasi saat itu tentang kurikulum Merdeka, saya berinisiatif untuk mencari informasi tentang kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar, dan ternyata banyak sekali informasi yang saya dapatkan mengenai kurikulum Merdeka. Salah satunya asesmen pembelajaran ini. Di SMK Negeri 1 Palembang menggunakan kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2021-2022 berdasarkan Permendikbudristek tentang standar kompetensi lulusan, Permendikbudristek tentang implementasi kurikulum Merdeka, Permendikbudristek tentang standar isi. Baik, next selanjutnya. Langkah awal yang saya lakukan untuk mengimplementasi kurikulum Merdeka berupa rapat awal tahun pembelajaran bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi mengenai kurikulum Merdeka. Terus langkah selanjutnya, saya berkoordinasi dengan Dewan Guru yang lain mengenai metode apa yang akan saya gunakan kepada peserta didik. Dari hasil keputusan rapat awal tahun pembelajaran, bahwa di sekolah saya sedang digadang-gadangkan digital marketing. Kebetulan di SMK Negeri 1 Palembang yang menjadi keunggulannya adalah jurusan marketing. Oleh karena itu, saya mempunyai ide bagaimana kalau mata pelajaran yang saya ampuh, yang berupa seni budaya, saya kaitkan dengan digital marketing. Dan ternyata respon peserta didik sangat baik dan antusias. Dan tak luput juga mengalami sedikit kendala berupa peserta didik masih terasa asing dengan metode pembelajaran yang saya terapkan. Metode pembelajaran yang saya terapkan sejalan dengan materi pembelajaran seni budaya yang ada pada modul kurikulum Merdeka berupa merekam pengalaman proses kreatif dan referensi karyanya dalam bentuk visual. Sebagai langkah pembelajaran, saya bercerita tentang bagaimana di era sekarang ini media sosial merupakan media penyampai suatu berita yang sangat digemari, baik di kalangan anak muda sampai dengan orang dewasa. Untuk media yang saya gunakan dalam asesmen pendidikan adalah TikTok. Karena menurut saya, TikTok merupakan media yang sekarang paling populer ketimbang media sosial yang lain. Oke, kembali ke materi pembelajaran, saya mengarahkan siswa untuk berpikir kreatif dan bebas menentukan ide kreatif apa yang ada dalam pemikiran mereka. Oke, selanjutnya di slide 3. Nah, di situ ada asesmen awal pembelajaran. Oke, sebagai proyek awal sederhana saya berupa pengenalan profil diri mereka, bagaimana cara mereka berekspresi dan berbicara mereka masing-masing di depan kamera, dan saya minta mereka untuk merekod dan diupload ke media sosial yaitu TikTok. Kenapa saya mulai dari pengenalan profil diri mereka? Karena disinilah saya tahu karakter peserta didik seperti apa dan tingkat kemampuan mereka dalam memahami materi yang saya berikan. Oke, di situ ada video yang pertama. Video pertama, salah satu peserta didik tampak sangat kurang percaya diri dalam berekspresi di depan kamera. Nah, untuk kendala yang seperti ini,
saya beri masukan bagaimana cara menimbulkan percaya diri mereka agar penampilan mereka lebih maksimal di depan kamera. Solusinya yang saya berikan adalah dengan cara mereka harus lebih sering berekspresi di depan cermin, baik berupa gerak maupun berbicara. Dan semakin ke depannya, alhamdulillah, mereka mengatasi rasa kurang percaya diri mereka. Dari sesi inilah saya bisa melihat karakter dan ide kreatif mereka. Oke, lanjut di slide keempat. Dan tak semua anak mempunyai kesulitan dalam atau kurang percaya diri. Nampak di video ini, salah satu murid kami itu sangat leluasa sekali meluangkan ide kreatif mereka. Terlihat dalam video si anak dengan percaya diri membuat konten pengenalan diri profil diri dengan sangat baik. Dan setelah saya bertanya kepada si anak, ternyata dia sudah terbiasa membuat konten TikTok maupun Instagram. Untuk hasil keseluruhannya, ternyata peserta didik mampu memahami materi yang saya berikan pada mata pelajaran seni budaya pada asesmen awal pembelajaran. Oke, sekarang kita masuk pada asesmen formatif. Oke, pengalaman saya pada asesmen formatif. Pada asesmen ini, peserta didik yang sudah memiliki dasar dalam merecord objek dan sudah memahami cara merekam kamera dengan sudut pandang yang baik, maka tugas yang saya berikan sedikit meningkat kesulitannya. Dan hasil karya mereka itu dibuat dalam bentuk visual. Dan respon peserta didik sangat baik dan mereka dengan senang hati menerima tugas yang saya berikan. Untuk tugas ini, saya menugaskan mereka untuk membuat karya seni rupa yang mereka sukai atau yang mereka mampu membuatnya. Dan hasil karya mereka dikemas dalam bentuk visual dan diupload ke media sosial, dan ternyata itu memacu mereka untuk berkarya secara maksimal. Tujuan saya agar mereka mengupload karya mereka di media sosial TikTok agar karya mereka bisa dilihat oleh banyak orang dan mendapat respon dari orang atau netizen yang melihat karya mereka di media sosial berupa TikTok. Oke, next videonya, play videonya. Ya, di video ini terlihat peserta didik sudah sangat memahami angle kameranya seperti apa, cara sudut pandang mereka merekamnya seperti apa, dan karya seni rupa yang mereka kuasai telah mereka tuangkan dalam karya mereka. Oke, video selanjutnya. Ya, di sini juga anak-anak sudah memahami apa yang saya berikan pada mereka tugas. Ya. Oke, next. Sekarang kita masuk ke penilaian asesmen sumatif. Di asesmen ini, saya mempunyai ide bagaimana kalau mengkolaborasikan antara mata pelajaran seni budaya dan proyek penguatan profil Pancasila dan budaya kerja. Karena di sekolah saya, SMK Negeri 1 Palembang, yang menjadi pusat keunggulannya adalah jurusan marketing. Pada asesmen ini, peserta didik saya arahkan untuk membuat suatu konten promosi produk yang ditugaskan kepada mereka pada mapel P5BK. Saya dan guru yang mengajar mapel P5BK saling bekerja sama dalam asesmen ini, yaitu tentang pembuatan konten promosi produk. Yang saya tekankan di sini, peserta didik dapat membuat video dengan arah sudut pandang yang baik dan produk kewirausahaan yang ditugaskan pada mapel P5BK sebagai objeknya.
berbekal pengalaman mereka dalam merekod yang mereka dapatkan sebelum dari materi yang sudah saya berikan, dan mereka praktekkan pada pembuatan konten promosi produk ini. Untuk itu, pengalaman yang mereka dapatkan atau peroleh dari pembelajaran seni budaya, khususnya pada modul kurikulum Merdeka dengan materi merekam pengalaman, proses kreatif, dan referensi karya dalam jurnal visual, berjalan dengan baik dan sangatlah bermanfaat untuk mereka memulai suatu usaha mereka nanti kelak di kemudian hari setelah mereka lulus nanti. Baik, sekian dari saya. SMK Negeri 1 Palembang lebih mengarahkan peserta didiknya untuk membuat peluang usaha sendiri. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk dapat berbagi pengalaman seputar kurikulum Merdeka dan platform mengajar Merdeka Mengajar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Neneng. Baik, terima kasih Pak Win atas sharing pengalamannya dalam melakukan asesmen pembelajaran dan bagaimana Pak Win memanfaatkan platform Merdeka Mengajar pada kami dan sahabat GTK semua. Izin kepada Pak Win untuk tetap bersama dengan kami ya Pak, hingga akhir acara nanti. Siap Ibu. Ya, baik, terima kasih. Sahabat GTK, sebelum kita mendengarkan paparan narasumber yang kedua, mari kita simak video berikut. Om Swastiastu. Menurut saya, kurikulum ini sangat bagus dikembangkan pada dunia pendidikan di zaman sekarang. Sesuai dengan kata merdeka yang berarti bebas tanpa tekanan. Maka kurikulum Merdeka ini benar-benar memberikan ruang tanpa batas untuk kami mengembangkan segala hal dalam pendidikan. Kita membacakan dulu kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Kami, para guru, bisa mendalami karakteristik setiap anak. Kami juga dapat mengembangkan kreativitas sebagai pendidik. Begitu juga dengan anak, di mana mereka lebih bisa berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Ayo, yang semangat. Di dalam komunitas belajar, kami juga dapat melihat dan menyesuaikan metode mengajar berdasarkan kemampuan setiap anak, sehingga mereka berada di jalur yang tepat. Yang menulis bisa dengan menulis, menggambar dengan menggambar, atau perpaduan antar keduanya. Semua bisa terwadahi. Di samping itu, di dalam kurikulum Merdeka ini, kami dimudahkan dengan platform Merdeka Mengajar. Kami sangat terbantu terutama dalam asesmen murid. Platform Merdeka Mengajar ini memudahkan analisa diagnostik literasi dan numerasi dengan cepat, sehingga kami dapat menerapkan metode mengajar yang paling tepat kepada murid sesuai hasil asesmen tersebut. Banyak hal yang saya rasakan dari kurikulum Merdeka ini. Saya dinilai sebagai guru yang bersahabat. Anak-anak juga merasa senang dan bergairah dalam belajar. Waktu pelajaran tatap muka, anak-anak menjadi lebih disiplin, sadar, dan bahagia dalam belajar. Dan yang lebih membuat kami bersyukur adalah murid menjalankan ini semua secara tulus, tanpa paksaan dan intervensi. Sehingga kami bisa menggali potensi setiap anak lebih mendalam. Pembelajaran melalui kegiatan proyek dalam kurikulum Merdeka memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Di kelas saya, anak-anak saya minta untuk berkolaborasi bersama orang tuanya dalam kegiatan belajar bersama. Misalnya proyek kolak manis, singkatan dari kolaborasi kreasi makanan Indonesia. Dengan proyek kolaborasi atau belajar bersama ini, harapan kami adalah
murid bisa lebih dekat dengan orang tua. Kedekatan antara orang tua dan murid harus kita bangun, karena sangat penting dan memiliki pengaruh yang besar dalam proses pendidikan. Bahkan murid kami juga suka mengantarkan hasil makanan ke murid lain. Hal ini sangat bagus dalam menumbuhkan sifat empati dan toleransi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Semoga semakin banyak materi dan modul ajar serta video-video di platform Merdeka Mengajar yang bisa mendukung kami sebagai guru. Dan semoga kurikulum Merdeka bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Baik, sahabat GTK, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kedua, yaitu dari tim platform Merdeka Mengajar yang akan disampaikan oleh Mbak Hariza Nararia. Mbak Hariza, apakah sudah siap untuk sharing mengenai platform Merdeka Mengajar pada sahabat GTK? Sudah siap, Ibu. Oke, kami persilakan Mbak Hariza ya, waktunya adalah 20 menit, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Neneng. Selamat siang Bapak Ibu sahabat GTK, perkenalkan nama saya Hariza Nararia, selaku tim ahli teknologi dari Kemendikbudristek. Hari ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana caranya menggunakan platform Merdeka Mengajar untuk menunjang Bapak Ibu dalam pembelajaran dan juga pengajaran terkait dengan asesmen. Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah ada nih yang sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar saat ini, tapi mungkin ada juga yang masih belum terlalu familiar dengan platform kami. Oleh karena itu, di awal saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu platform Merdeka Mengajar. Boleh di next? Baik. Platform Merdeka Mengajar merupakan sebuah platform yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek pada tanggal 11 Februari 2022 melalui Merdeka Belajar episode 15. Nah, platform Merdeka Mengajar ini dapat diakses dengan dua cara, Bapak Ibu sahabat GTK, yaitu melalui aplikasi Gawai di Android yang dapat diunduh melalui Google Play Store dan juga melalui laman situs di guru.kemdikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu agar bisa menggunakan platform ini secara maksimal, secara menyeluruh, Bapak Ibu perlu untuk menggunakan akun belajar.id atau madrasah.kemenak.go.id. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mengaktifkan akun belajar ID-nya, boleh segera untuk diaktifkan sekarang Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa itu platform Merdeka Mengajar? Platform Merdeka Mengajar merupakan platform untuk guru yang diharapkan bisa menjadi bantuan dan juga edukasi bagi Bapak Ibu guru, sahabat GTK, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, serta mendukung guru-guru untuk belajar, mengajar, dan juga berkarya lebih baik lagi. Di dalamnya terdapat 3 kelompok fitur besar, yaitu ada fitur terkait mengajar, belajar, dan juga berkarya. Terkait dengan fitur mengajar sendiri, kami berusaha untuk menyediakan referensi-referensi bagi guru untuk bisa mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Di dalamnya terdapat 2 fitur Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah perangkat ajar. Di dalamnya terdapat lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar seperti bahan ajar, modul ajar, dan juga modul proyek yang dapat diakses berbasis dengan kurikulum Merdeka. Dan yang kedua yang akan menjadi topik bahasan utama kami hari ini yaitu terkait asesmen murid yang berisi terkait dengan asesmen awal pembelajaran, literasi dan numerasi untuk mengetahui nih bagaimana kondisi dari masing-masing peserta didik. Untuk yang kedua juga terdapat fitur terkait belajar yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu guru sahabat GTK untuk dapat belajar dan mengembangkan kompetensinya dimanapun dan kapanpun secara setara. Di dalamnya terdapat fitur pelatihan mandiri yang dapat membantu Bapak Ibu untuk bisa mengakses materi pelatihan berkualitas secara mandiri dan juga ada video inspirasi untuk mendapatkan inspirasi dari video-video yang aksesnya tidak terbatas. Yang ketiga, kami pun juga mengetahui nih Bapak Ibu bahwa kolaborasi antar guru itu sangat penting. Oleh karena itu, kami pun juga menyediakan fitur bukti karya saya yang diharapkan Bapak Ibu dapat membangun portofolio hasil karyanya dan juga saling berbagi inspirasi dan juga berkolaborasi dengan guru lain untuk terus meningkatkan pengajarannya. Karena sekarang kita telah mengetahui mengenai apa itu platform Merdeka Mengajar dan keseluruhan fiturnya, saya akan lebih dalam membahas mengenai apa itu fitur asesmen di dalam platform Merdeka Mengajar. Boleh di next mungkin? Nah baik. Bapak Ibu mungkin kalau ada yang sudah mendownload platform Merdeka Mengajar, boleh sambil untuk dibuka platformnya, kita akan mempelajarinya sama-sama.
Di platform ini kami telah menyediakan 2 fitur yang terkait dengan asesmen, yaitu yang pertama adalah fitur membantu Bapak Ibu guru untuk bisa memahami dan juga mempelajari lebih lanjut mengenai asesmen dengan kurikulum Merdeka, melalui topik asesmen dengan jenjangnya ada PAUD, SD atau SMP hingga SMA dan SMK. Dan juga jika Bapak Ibu ingin melakukan praktik terkait asesmen secara langsung untuk asesmen awal pembelajarannya, Bapak Ibu dapat menggunakan fitur asesmen murid untuk mengetahui kompetensi dari muridnya dan juga merencanakan pembelajaran yang paling tepat untuk peserta didiknya. Nah, pertama-tama mari kita mengulas habis mengenai pelatihan mandiri. Di pelatihan mandiri ini Bapak Ibu terdapat topik-topik pelatihan yang telah dirancang sedemikian rupa untuk membantu Bapak Ibu dalam memahami kurikulum Merdeka. Di dalamnya terdapat modul-modul pelatihan yang sangat lengkap, yang setelah dipelajari pun dapat dibantu dengan adanya latihan pemahaman, agar Bapak Ibu pun dapat mengetahui ini apakah pemahamannya sudah tepat atau belum terkait dengan modul tersebut. Ketika sudah menyelesaikan modulnya, Bapak Ibu pun juga diharapkan untuk bisa melakukan cerita reflektif, untuk dapat merefleksikan nih bagaimana pembelajaran yang didapatkan di PMM ini dapat dikaitkan dengan pengajaran sehari-harinya, dan jika sudah menyelesaikan topiknya pun juga diharapkan dapat melakukan aksi nyata, agar Bapak Ibu pun dapat menerapkan materi pembelajaran di topik pelatihan ini secara nyata langsung ke pengajaran sehari-hari. Dalam pelatihan mandiri ini terdapat topik-topik yang terkait dengan kurikulum Merdeka, yaitu topik Merdeka Belajar, kurikulum, perencanaan pembelajaran. Tapi hari ini kita akan berfokus kepada topik asesmen ya Bapak Ibu, yang topiknya itu mengupas habis mengenai bagaimana mempelajari ragam asesmen, dan juga bagaimana penerapan asesmen yang dapat menunjang pembelajaran peserta didik. Bukan untuk menilainya, tapi untuk bagaimana kemudian menggunakan hasilnya untuk membantu peserta didik berkembang. Tapi meskipun kita akan berfokus ke topik asesmen ini, Bapak Ibu, saya tetap merekomendasikan untuk mengikuti alur pembelajaran yang ada di slide selanjutnya, di mana Bapak Ibu tetap direkomendasikan untuk mempelajari topik-topiknya sesuai dengan alur yang ada, yaitu melalui pembelajaran topik Merdeka Belajar terlebih dahulu, kemudian belajar topik kurikulum, dan topik perencanaan pembelajaran, baru kemudian pelajari topik asesmen, supaya nantinya materinya tetap sudah menyeluruh pemahamannya, seperti itu. Mungkin boleh next. Nah, saat ini saya akan menunjukkan secara langsung bagaimanakah cara membuka fitur latihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Baik, ini adalah tampilan dari beranda platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Boleh sambil kita buka sama-sama ya Bapak Ibu untuk platformnya. Sekarang kita akan membuka fitur pelatihan mandiri di kanan atas. Kemudian akan muncul topik-topik pelatihan mandiri, dan silahkan di-scroll ke bawah untuk menemukan topik terkait asesmen. Nah, di topiknya ini ada 3 macam Bapak Ibu, yaitu asesmen PAUD, asesmen SD, dan juga asesmen SMP hingga SMA SMK, sesuai dengan jenjang pengajaran Bapak Ibu masing-masing. Nantinya platformnya pun akan menyesuaikan dengan jenjang pengajaran Bapak Ibu secara otomatis. Jadi jika Bapak Ibu merupakan guru SD, maka akan mendapatkan akses kepada asesmen SD secara otomatis, dan juga untuk yang lainnya. Nah, sebagai contoh, saya akan membuka yang SMP hingga SMA SMK. Kemudian di dalamnya Bapak Ibu akan menemukan modul pelatihan. Dalam modul asesmen ini terdapat 3 modul, yaitu tentang memahami asesmen, menyiapkan asesmen, dan juga penggunaan hasil asesmen. Sangat lengkap ya Bapak Ibu ya, dari pemahamannya hingga penggunaannya seperti apa. Apa saja isinya, mari kita lihat. Di dalamnya untuk materi yang memahami asesmen terdapat tentang prinsip dan fungsi asesmen, ada juga metode dan format asesmen, serta kurikulum dan asesmen. Kemudian yang kedua, modul kedua terdapat materi terkait dengan asesmen diagnostik, atau yang sekarang akan lebih dikenal sebagai asesmen awal pembelajaran, dan juga menyiapkan instrumen asesmen. Yang ketiga, terdapat modul terkait penggunaan hasil asesmennya. Di dalamnya sangat lengkap juga Bapak Ibu terkait dengan merencanakan tindak lanjut asesmen, umpan balik, dan juga mengolah dan melaporkan hasil asesmen. Jadi diharapkan setelah Bapak Ibu menyelesaikan keseluruhan modul ini, sudah sangat mengetahui bagaimana cara menerapkan asesmen yang paling tepat untuk peserta didiknya. Nah, bagaimana cara mempelajarinya, saya akan menunjukkannya juga. Boleh Bapak Ibu klik per modulnya, dan nanti pun bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai masing-masing modul, hingga langkah penyelesaiannya, dan juga dapat melihat adanya video pembelajaran yang dapat diakses seperti ini, yang dapat kemudian dimainkan oleh Bapak Ibu. Ada juga pelatihan dalam bentuk dokumen yang dapat diakses juga seperti ini. Contohnya adalah contoh pertanyaan refleksi.
Dan setelah menyelesaikan aktivitasnya, Bapak Ibu dapat mengisi latihan pemahaman untuk mengeceknya apakah sudah tepat pemahamannya. Mungkin kalau ada yang masih salah, Bapak Ibu boleh sekali untuk diulang belajarnya. Jadi pemahamannya sudah pasti tepat, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sahabat GTK sekalian. Kemudian setelah itu juga disarankan untuk mengisi cerita reflektif agar Bapak Ibu dapat mengetahui nih bagaimana caranya mengembangkan diri sesuai dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya terkait dengan asesmen ini. Jadi mungkin bagaimanakah asesmen saya selama ini dan bagaimana cara dikembangkannya bertulis di cerita reflektif ini. Ketika sudah menyelesaikan semua materi, Bapak Ibu dapat menyelesaikan post-testnya. Dan tentu saja ketika sudah menyelesaikan semua modulnya, ketiganya dapat mengerjakan aksi nyatanya. Jadi harapannya setelah mengetahui mengenai asesmen secara nyata, secara lengkap, Bapak Ibu pun dapat langsung melakukan praktiknya, mengaksikan nyatanya, dan dapat dibagikan juga di PMM ini, yang nantinya pun dapat dilihat juga oleh pengguna dari PMM lainnya. Ada di fitur aksi nyata ya Bapak Ibu. Jadi boleh sekali dibaca juga aksi nyata Bapak Ibu guru lain sebagai bahan inspirasi ya Bapak Ibu sahabat GTK sekalian. Nah, itu merupakan gambaran dari penggunaan pelatihan mandiri untuk asesmen yang berfokus untuk membantu Bapak Ibu belajar terkait asesmen. Kami tidak berhenti hanya di situ, kami juga menyediakan fitur tadi asesmen murid yang diharapkan bisa membantu Bapak Ibu untuk memahami dan juga mengenali kemampuan dari masing-masing peserta didik. Mungkin boleh kembali ke slide terlebih dahulu. Untuk terkait asesmen murid ini, juga seperti yang tadi telah dibilang oleh Pak Zul, harapannya tidak untuk memvonis siswa, tapi justru untuk mengetahui bagaimanakah kemampuan siswa di awal pembelajaran, sehingga nantinya pun Bapak Ibu sahabat GTK dapat merencanakan pembelajaran yang paling tepat sesuai dengan kemampuan peserta didik, sehingga peserta didik pun dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi dirinya semaksimal mungkin. Bagaimanakah isi dari fitur asesmen murid ini? Isinya terdapat, boleh di next mungkin? Nah, asesmennya untuk awalnya ini kami memiliki paket-paket soal analisis awal pembelajaran, literasi dan numerasi yang diharapkan dapat membantu Bapak Ibu sahabat GTK untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian perkembangan peserta didik. Jadi untuk saat ini memang baru ada literasi numerasi Bapak Ibu, tapi kami pun sedang mengembangkan terus paket-paket soal dan juga paket asesmen lainnya yang dapat membantu Bapak Ibu untuk digunakan. Asesmen ini dapat dibagikan secara daring ataupun luring, dan jika digunakan secara daring maka dapat langsung mendapatkan hasilnya atau analisisnya melalui platform. Di next, Mas. Nah, melalui fitur ini, Bapak Ibu dapat mencari asesmen yang berdasarkan fase dan juga mata pelajarannya, yang dapat dibagikan secara daring maupun luring. Kemudian dapat menerima proses penilaian yang dilakukan secara otomatis jika menggunakannya secara online, kecuali untuk uraian Bapak Ibu yang masih harus dibaca secara masing-masing. Kemudian juga dapat mengetahui level kompetensi dari masing-masing murid, yang diharapkannya dapat membantu untuk merencanakan pembelajaran yang paling tepat ke depannya. Baik, Bapak Ibu, kita lihat juga sekarang bagaimanakah cara mengakses fitur asesmen murid di platform Merdeka Mengajar ini. Saya akan segera menunjukkan ini Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu juga boleh untuk membuka kembali platform Merdeka Mengajarnya ya, sambil kita lihat sama-sama mungkin. Pertama-tama untuk asesmen murid ini mungkin agak nyempil di bawah Bapak Ibu, boleh turun ke bawah dulu, baru nanti muncul di kiri bawah fiturnya. Kemudian nanti dapat dibuka dan akan muncullah tampilan paket-paket soal yang dapat digunakan. Bapak Ibu dapat memilih untuk fasenya terlebih dahulu. Saat ini sudah ada asesmen untuk fase A sampai fase F. Meskipun demikian, masih belum ada yang fase fondasi. Tapi kami juga masih dalam proses melengkapinya, Bapak Ibu ya. Diterapkan, kemudian juga dapat memilih numerasi dan literasi untuk mata pelajarannya. Tentu saja juga masih dalam proses pelengkapan untuk mata pelajaran lainnya. Diterapkan. Kemudian Bapak Ibu pun dapat memilih paket asesmen yang ingin digunakan. Contohnya untuk saat ini saya ingin menggunakan yang versi geometri Bapak Ibu ya, yang kelas geometri fase A. Kemudian akan muncullah mengenai bagaimana waktu pengerjaannya, jumlah soalnya, cakupan materinya secara lengkap untuk Bapak Ibu mengetahui kira-kira apakah yang diukur dari hal ini seperti itu. Mbak Hadiza, izin Ya. Waktunya 5 menit lagi ya Mbak. Baik Ibu Neneng. Oke, silakan dilanjut. Baik, dan juga tujuan asesmennya yang saat ini adalah untuk awal pembelajaran Bapak Ibu ya, untuk namanya sudah berubah sekarang, dan juga ada komposisi paket soalnya. Jika Bapak Ibu ingin melihat juga seperti apa daftar soalnya juga bisa, tinggal diklik daftar soalnya Bapak Ibu, dan kemudian dibaca. Mungkin jika memang tepat untuk mengukur apa yang ingin diukur Bapak Ibu, maka dapat digunakan.
boleh diklik untuk pilihan gunakan asesmen ini. Bapak Ibu dapat memilih untuk membagikannya secara online dengan memberikan tautan pada murid dan juga secara offline untuk mengunduh dan juga mencetak soalnya. Pertama-tama saya akan menunjukkan cara untuk membagikan secara online Bapak Ibu. Kita boleh klik lanjut. Nah, maka akan muncul pilihan untuk membuat kelas baru ataupun memilih kelas tujuan. Membuat kelas baru mudah sekali, tinggal dituliskan nama kelas, tingkatan kelas, dan juga tahun ajaran. Namun karena saya sudah memiliki kelas-kelas, saya akan memilih kelas yang saya miliki, dan saya akan lanjut Bapak Ibu. Akan muncul pilihan buat tautan, dan nantinya boleh langsung diklik Bapak Ibu, dan akan muncullah tautan yang bisa dibagikan pada siswa melalui salin ataupun melalui WhatsApp juga Bapak Ibu ya langsung. Nah, nantinya jika Bapak Ibu ingin melihat bagaimanakah hasil analisisnya untuk per siswa maupun per kelas, caranya mudah sekali, kita tinggal kembali ke beranda dari pilihan asesmen, kemudian kita akan memilih pilihan asesmen saya. Nah, saya sendiri sudah memiliki banyak sekali nih kelasnya Bapak Ibu ya asesmennya, tapi sudah ada satu yang ada pilihan pengumpulannya. Nah, akan muncullah partisipasi murid dan juga analisis kelas. Seperti yang tadi sudah dibilang juga oleh Pak Zul, Bapak Ibu ini bukan untuk menilai sebenarnya ya, tapi untuk melihat bagaimanakah kecakapan siswa, kemampuannya, yang nantinya pun bisa menjadi rekomendasi untuk Bapak Ibu. Dapat dilihat apakah kompetensi siswanya mana yang sudah tercapai, atau mana yang belum tercapai, sehingga Bapak Ibu pun dapat memilih kira-kira seperti apakah intervensi atau pengajaran yang paling tepat ke depannya. Ada juga untuk analisis kelas Bapak Ibu, jadi dapat mengetahui level kemampuan siswa per kelas, yang tujuannya juga bukan untuk membandingkan siswa Bapak Ibu ya, tapi juga untuk mengetahui dan juga melakukan diferensiasi pembelajaran pengajaran Bapak Ibu. Jadi dapat memberikan pengajaran yang paling sesuai dengan kemampuan murid, sehingga nantinya pun murid juga dapat berkembang semaksimal mungkin sesuai kemampuannya, seperti itu. Jika saya sudah ada yang cakap, jadi nanti pun juga terlihat level-levelnya seperti Bapak Ibu. Nah, baik itu adalah untuk gambaran jika menggunakannya secara daring. Untuk penggunaan secara luring pun mudah sekali Bapak Ibu, tinggal menggunakan asesmen ini dan memilih pilihan offline. Lanjut unduh, dan kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan berkas soalnya yang bisa diunduh dan juga dicetak, dan juga kunci jawabannya. Untuk kira-kira menilai nih, apakah kemampuan siswa seperti apa, dan juga bisa dilihat perkembangan siswanya juga seperti apa, seperti itu. Nah, itu adalah gambaran untuk penggunaan fitur asesmen di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Semoga dapat membantu Bapak Ibu untuk bisa melakukan asesmen pembelajaran yang paling tepat bagi siswa-siswinya di sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, jika mungkin masih ada yang merasa kebingungan mengenai apa itu platform Merdeka Mengajar dan kurikulum Merdeka, kami juga telah menyiapkan tautan penting yaitu Linktree _P Merdeka Mengajar yang dapat diakses untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, dan juga ada fitur tanya jawab untuk kurikulum Merdeka ini. Nah, kami harapkan dengan adanya platform Merdeka Mengajar ini, Bapak Ibu dapat mendapatkan teman atau bantuan untuk kemudian bisa terus berkembang, terus memberikan pengajaran yang lebih baik lagi kepada siswa-siswinya di sekolah. Yang diharapkannya pun juga terus bisa berkembang menjadi individu yang semakin baik lagi untuk Indonesia juga. Sekian pemaparan dari saya Bapak Ibu terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ibu Neneng. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Mbak Kariza atas paparannya yang sangat informatif ya, dan masih ada 1 menit tersisa ya, dan sangat menarik menurut saya. Ya, terima kasih sekali lagi. Dan silakan sahabat GTK untuk mempelajari fitur-fitur dalam platform Merdeka Mengajar secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Izin Mbak Kariza ya untuk tetap bersama dengan kami hingga akhir acara ini. Baik Ibu. Baik sahabat GTK, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Setio Isoyo yang pasti akan sangat menarik. Ya, Pak Is akan menjelaskan mengenai hal-hal esensial pada asesmen pembelajaran. Halo Pak Is. Iya, suaranya Pak Is masih belum terdengar ini. Ya Bu Neneng, apa kabar? Sehat? Ya, baik, sehat Pak Is. Terima kasih masih standby ya Pak ya. Baik, Pak Is sudah siap ya Pak untuk memberikan pencerahan ya, kepada sahabat GTK terkait asesmen pembelajaran ya Pak. Kepada Pak Is kami persilakan dan waktunya 30 menit ya Pak untuk Bapak. Kami persilakan. Terima kasih Bu Neneng.
Sekelompok siswa usia SMP dijadikan sebagai riset atas kemampuan mereka mengerjakan soal matematika. Ketika mereka menjawab benar, satu kelompok diberi komentar, kalian anak yang cerdas. Kelompok yang lain diberi komentar, kalian anak yang suka berusaha keras sehingga mampu menemukan cara-cara baru untuk mengerjakan soal ini. Minggu berikutnya, riset ini dilanjutkan, anak-anak diberi soal matematika, jumlahnya lebih banyak, terdiri dari soal yang mudah dan soal yang menantang, dan mereka diberi kebebasan untuk memilih soal mana saja yang akan dikerjakan dan berapapun jumlahnya. Ternyata anak-anak yang diberi komentar, kalian anak yang cerdas, cenderung memilih soal-soal yang mudah, sementara anak-anak yang diberi komentar, kalian anak yang suka berusaha keras dan mampu menemukan cara-cara baru, cenderung memilih soal-soal yang menantang. Kemampuan kita dalam memberikan umpan balik yang tepat akan menentukan kinerja prestasi belajar peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GTK yang berbahagia, tentu rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan sore hari ini bisa belajar bersama untuk mengkaji satu hal yang luar biasa yang kami beri judul cara asik melakukan asesmen dalam kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu mohon izin materinya akan saya gaspol, bukan gas tipis-tipis. Karena waktunya terbatas dan banyak hal yang akan disampaikan. Pertama ingin memberikan apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Zul tadi menambah motivasi tidak hanya secara teknis, tapi beliau menyampaikan secara filosofis. Pak Win menyampaikan praktek baik yang sudah diterapkan dan bagaimana mengkombinasikan antara asesmen awal, asesmen formatif dan sumatif, dan terlihat betul bagaimana perjalanan anak-anak dalam belajar. Mbak Karisa kemudian menutup dengan kesempatan untuk belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Sahabat GTK yang berbahagia, kalau tiga hal ini bisa kita terapkan, maka yakinlah kelas kita akan berubah dan itu berarti Indonesia akan berubah. Tak kenal maka tak nyumbang kalau kata teman-teman saya Bu Neneng ya. Ya Bapak dan Ibu, saya mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari tim penulis panduan pembelajaran dan asesmen, tapi sesungguhnya saya pekerja sosial, hari ini mengurusi 6 sekolah gratis dari TK sampai SMK Informatika. Syarat masuk ke sekolah kami gampang, yang penting berasal dari keluarga tidak mampu, bukan yang penting pintar. Karena apa? Sekolah yang keren adalah sekolah yang memberikan karpet merah kepada putra-putri kita apapun kondisinya selama usianya sudah memenuhi. Sementara kalau sekolah hanya menerima murid yang pintar-pintar saja secara akademik, maka kita mungkin tidak akan memberikan effort yang luar biasa. Karena itu Bapak dan Ibu, kami memastikan bahwa anak-anak yang bersekolah di tempat kami adalah mereka yang secara finansial memang membutuhkan. Diberi kesempatan juga Bapak dan Ibu untuk mengelola pusat terapi autis, khusus bagi saudara-saudara kami yang betul-betul oleh lingkungannya sudah tidak punya masa depan. Tapi prinsip kami sama dengan Pak Zul, tidak ada yang gagal dalam produk Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Maka dengan pembelajaran yang sedikit demi sedikit, dengan asesmen yang perlahan, kita pun mudah-mudahan bisa menemukan potensi-potensi yang hebat dari putra-putri kita. Bapak dan Ibu, saya sering diberi kesempatan untuk berbicara dengan Bapak dan Ibu guru, dan hari ini saya mendapat kesempatan untuk memberikan diskusi bersama dengan Bapak, meyakinkan bahwa asesmen dalam kurikulum Merdeka itu asik. Boleh next slide Mas Lutfi. Nah, penilaian atau assessment Bapak dan Ibu istilahnya, atau keduanya. Dari sisi nomenklatur, dari sisi perundang-undangan, penilaian lebih pas untuk digunakan. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, Ibu Bapak, kita lebih ingin mengarus utamakan, membiasakan dan menggunakan istilah assessment. Bu Neneng, Mas Lutfi, mohon boleh dibuka chat room-nya. Kira-kira Bapak dan Ibu, apa makna dari perbedaan dua istilah itu? Silakan boleh dituliskan di chat Bapak dan Ibu sekalian. Penilaian bisa kita asumsikan atau kita konotasikan dengan apa dan asesmen bermakna apa? Bapak dan Ibu boleh menuliskan di chat. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya senang dengan jawaban Bapak dan Ibu. Keduanya Pak Is. Saya senang Pak Is bahwa penilaian itu Pak Is sering dimaknai kita hanya mengambil nilai akhir sehingga itu menjadi justifikasi yang tadi sempat diingatkan oleh Mbak Jul dan
Pak Zul dan Mbak Karisa. Tapi ketika kita bicara assessment, maka sungguh Pak Is, itu harus dimaknai sebagai sebuah proses yang berkelanjutan untuk memastikan anak-anak mencapai kinerja belajar yang terbaik. Terima kasih Mas Lutfi, chatnya boleh ditutup kembali. Ibu Bapak yang saya hormati, paradigma ini penting. Tadi Bu Neneng juga menyampaikan, Pak Zul juga menyampaikan, Pak Win menyampaikan, Mbak Risa menyampaikan bahwa penting untuk mengubah paradigma kita memaknai assessment tidak untuk menjustifikasi peserta didik, tapi merekam kebutuhan dan dengan itu kita memberikan tindak lanjut. Bapak ini berkenan mengamati tepuk tangan saya. Sahabat GTK yang berbahagia, mohon kembali menuliskan di chat, berapakah nilai tepuk tangan saya? Silakan Mas Lutfi, chat nomor 100, 10, 85, 70, 100. Baik, boleh ditutup kembali. Bapak dan Ibu, pertanyaannya, apakah tepuk tangan saya bisa dinilai? Tidak, teman-teman. Tidak, teman-teman. Karena apa? Tujuannya tidak jelas dan tidak ada kriteria yang kita gunakan untuk menilai hasil belajar peserta didik. Karena itulah Bapak dan Ibu, mohon izin, assessment harus dilengkapi dengan data yang memadai, ditentukan tujuan penilaian atau assessment-nya, dirumuskan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan itu, dan kemudian diketahui apa yang akan dihasilkan sebagai bukti bahwa seorang peserta didik sudah mencapai tujuan itu. Dengan demikian, inilah yang sering kita kenal dengan authentic assessment, yaitu sebuah proses assessment yang dikaitkan dengan konteks dunia nyata, dilengkapi dengan seperangkat alat dan instrumen, sehingga hasil yang kita peroleh dari peserta didik tidak kira-kiraologi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengapa saya dan teman-teman kemudian ingin mendorong kita semua untuk membuat assessment ini menjadi hal yang asik? Silakan Mas Lutfi. Satu, Bapak dan Ibu. Sebagai Mbak Karisa tadi sampaikan, boleh lanjut Mas Lutfi, bahwa capaian pembelajaran, berikutnya, capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga 3 aspek yang kita kenal dalam kurikulum 2013, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan sudah terintegrasi. Karena itu dalam proses penilaiannya pun sudah disarankan untuk tidak memilah-memilih mana yang dengan ketiga hal itu. Tapi yakinlah bunyi tujuan pembelajarannya apa, dan itulah yang akan menentukan instrumen dan teknik yang akan kita gunakan. Jadi sekarang sudah tidak dipilih lagi ya, atau dipilah lagi ya Bapak dan Ibu, ini penilaian sikap, ini pengetahuan dan keterampilan. Tapi sepenuhnya dilakukan dengan holistik. Karena itulah Bapak dan Ibu, maka assessment dalam kurikulum Merdeka pasti akan lebih sederhana. Dan ketika itu lebih sederhana, ditandai dengan berkurangnya beban administratif. Dan yang tidak kalah penting, kurikulum Merdeka memberikan kemerdekaan pada sahabat-sahabat GTK yang berbahagia, agar merdeka dan leluasa dalam hal apa Pak Is? Silakan Mas Lutfi. Satu, dalam hal alokasi waktu. Boleh berlanjut Mas Lutfi? Dan kedua Bapak dan Ibu sekalian, kemerdekaan dalam teknik dan instrumen yang akan digunakan, apakah kemudian ini bisa kita maknai pengetahuan kita saja, atau dalam tanda kutip suka-suka kita? Tidak Bapak dan Ibu. Ada kuncian-kunciannya yang kemudian harus membatasi kita, sehingga kemerdekaan dan keleluasaan itu betul-betul menunjukkan pada upaya kita untuk meraih efektivitas dalam assessment. Pemerintah tidak ingin Ibu Bapak membelenggu ide-ide kreatif Bapak dan Ibu dalam melakukan assessment, tapi pemerintah Kemendikbudristek memberikan ruang yang seluas-luasnya, tapi ruang itu juga harus menganut prinsip-prinsip yang ada. Bapak dan Ibu, andaikan hari ini di saku kita ada keping mata uang, di situ ada mata uang depan atau belakang atau kanan dan kiri. Apa yang bisa kita maknai dari prinsip yang pertama? Inilah Bapak dan Ibu, sesungguhnya pembelajaran dan assessment itu adalah dua sisi mata uang yang tidak pernah terpisahkan. Karena itu dalam melakukan perencanaan pembelajaran, pasti kita juga harus sekaligus memikirkan perencanaan assessment. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, assessment dilakukan berdasarkan fungsi assessment tersebut. Ketika kita ingin memastikan apakah ini assessment awal pembelajaran,
atau ini asesmen formatif, atau ini asesmen sumatif, pasti Ibu Bapak teknik, waktu, dan hal lain akan menyesuaikan. Kemudian prinsip yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, silakan Mas Lutfi. Bapak dan Ibu, kita ingin mendorong teman-teman untuk secara adil, secara profesional dapat dipertanggungjawabkan. Sudah tidak ada lagi bias dalam penilaian. Mungkin saya sebagai seorang pendidik, saya punya peserta didik yang memiliki kesamaan latar belakang, entah itu suku, agama, budaya, maka sejatinya itu tidak boleh menjadi penentu kita untuk tidak berimbang dalam melakukan assessment. Semuanya harus dilakukan secara adil dan profesional. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon menuliskan di chat. Andaikan sebagai seorang orang tua, kita menerima laporan hak kemajuan belajar putra-putri kita tercinta, laporan itu ada disajikan dengan format yang lebih sederhana, menampilkan hal-hal yang esensial, menampilkan hal-hal yang khas dari putra-putri kita, itu adalah model rapot yang A, dan rapot yang B, yang sangat tebal, semua hal yang dicapai anak-anak kita dituangkan dalam rapot itu, apakah Bapak dan Ibu akan memilih A atau B? A yang lebih sederhana, B kemudian yang lebih kompleks. Silakan Mas Lutfi. Terima kasih Bapak dan Ibu, senang sekali. Boleh ditutup Mas Lutfi. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, ini pula yang menjadi dasar bagi kita atas pertanyaan. Pak Is, Kemendikbudristek sudah memberikan komponen minimal yang harus dituangkan dalam bentuk rapot, apakah saya boleh menambahkan? Maka kunciannya Ibu Bapak, kunciannya adalah apakah penambahan itu akan membuat rapot itu menjadi lebih kompleks, atau justru penambahan itu akan memastikan orang tua mudah memahami capaian pembelajaran peserta didik. Ada pada Bapak dan Ibu sekalian pilihannya. Nah, yang kelima Bapak dan Ibu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Zul mengatakan, assessment tidak boleh berhenti pada ruang-ruang kelas saja, tapi assessment sesungguhnya menjadi umpan balik bagi kita sebagai pendidik untuk terus melakukan perbaikan pembelajaran. Maka teman-teman, assessment harus kita maknai sebagai cara bagi kita sahabat-sahabat GTK untuk terus melakukan apa yang disebut dengan perbaikan yang terus-menerus. Silakan Mas Lutfi. Bapak dan Ibu, boleh dibuka kembali chatnya Mas Lutfi. Mohon dituliskan di chat bagaimana cara menuju kawasan Tugu Monas. Terima kasih Bapak dan Ibu. Boleh ditutup kembali Mas Lutfi. Naik bis Pak Is, naik kereta Pak Is, naik pesawat. Sahabat-sahabat GTK yang berbahagia, kenapa tidak ada yang mengajukan pertanyaan, Pak Is berangkatnya dari mana? Bisa jadi berangkatnya bukan dari luar pulau, Bapak dan Ibu. Bisa jadi berangkatnya bukan dari Jakarta, tapi berangkatnya dari stasiun Gambir, sehingga untuk menuju kawasan Tugu Monas tidak perlu pakai transportasi apapun, tapi cukup dengan berjalan kaki. Inilah Bapak dan Ibu, esensi berikutnya dalam kurikulum Merdeka terkait dengan pembelajaran dan asesmen adalah, ayo Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Zul tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Win tadi, apa yang disampaikan oleh Mbak Karisa tadi, dalam diagnostic assessment, istilah awalnya menggunakan diagnostic assessment, tapi saat ini Bapak dan Ibu, kita akan mengarus utamakan penggunaan istilah assessment awal pembelajaran. Silahkan Mas Lutfi. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Sering dimaknai, kadang-kadang penggunaan istilah yang rumit itu justru malah membuat teman-teman merasa kurang pede. Padahal sesungguhnya yang dimasuk dari asesmen diagnostik itu, sebagaimana Pak Zul dengan sangat luar biasa tadi menjelaskan, pentingnya kita memahami level kemampuan anak-anak saya ini ada di mana, sehingga dengan cara itu kita bisa menentukan tindak lanjut, diferensiasi pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, asesmen diagnostik, mari kita harus utamakan, mari istilahnya kita pergunakan dengan asesmen awal pembelajaran yang betul-betul sebagaimana Pak Win tadi praktekkan. Ketika pada saat asesmen awal pembelajaran diketahui Ananda kurang pede, maka Pak Zul melakukan dialog, memberikan feedback dan menyepakati apa yang harus dilakukan sehingga tindak lanjutnya kelihatan. Bapak dan Ibu, asesmen awal pembelajaran dimaksudkan agar ibu, bapak, teman-teman sekalian mampu memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi.
Pak Jul tadi sudah memberikan contoh yang sangat luar biasa bagaimana kemampuan anak-anak yang baru mengenal huruf, sudah ada yang mengenal kata, bahkan ada yang merangkai kalimat, maka pasti pembelajarannya harus sesuai dengan levelnya. Ini yang kita sering kenal, Bapak dan Ibu, mohon berkenan dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Kembali pada Bapak dan Ibu, fungsi-fungsi assessment. Pertama, assessment awal pembelajaran. Bapak dan Ibu, pernahkah melihat acara kompetensi masak yang ada di sebuah stasiun televisi? Apa yang menarik dari kompetensi memasak itu? Ketika para peserta sedang menyajikan masakan, maka para juri keliling dari satu meja ke meja lain, melakukan dialog, menanyakan sedang masak apa? Soto Betawi, Chef. Sudah dicoba rasanya? Sudah, Chef. Boleh saya mencoba? Apa yang perlu ditambahkan? Apakah ini sudah pas? Bagaimana kalau bumbunya ditambahkan sedikit supaya rasanya lebih pas? Atau Bapak ada ide lain? Bapak dan Ibu, mohon dituliskan di chat. Terkait dengan assessment, apa yang dilakukan oleh para juri itu sejalan dengan jenis assessment apa, Bapak dan Ibu? Silahkan Mas Lutfi, chatnya boleh dibuka kembali. Terima kasih Bapak dan Ibu. Senang sekali dengan jawaban itu. Formatif Pak Is, formatif. Mas Lutfi, terima kasih. Persis Bapak dan Ibu. Itulah salah satu contoh assessment formatif yang dalam kurikulum Merdeka, mari sahabat GTK sekalian, kita proporsionalkan antara jenis sumatif dan formatif itu. Harus diakui, kita dulu, termasuk saya di dalamnya, mungkin lebih fokus pada nilai sumatif karena itu paling gampang untuk mengambil nilai anak-anak, tapi yakinlah Bapak dan Ibu, sumatif saja tidak akan pernah cukup untuk mengawal proses belajar anak-anak yang bermakna. Maka ayo Bapak dan Ibu, mari kita lakukan assessment formatif, dan bahkan Ibu Bapak, assessment formatif pun pada fungsi-fungsi tertentu tidak perlu diambil nilai secara kuantitatif, tapi kemudian itu digunakan untuk memberikan umpan balik. Maka saya senang sekali ketika Pak Win tadi mengabarkan, silakan Mas Lutfi, di situ ada penilaian diri. Lanjut, di situ ada penilaian antar teman, Bapak dan Ibu sekalian. Di situ juga ada refleksi, dan di situ juga ada umpan balik. Maka ketika kita melakukan refleksi, kita harus punya alat ukur. Nah, apa yang sudah kau pelajari hari ini? Adakah yang ingin kau tanyakan? Adakah kendala yang kau hadapi? Bagaimana ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan ketika memberikan umpan balik Bapak dan Ibu, ayo Bapak dan Ibu sahabat GTK yang berbahagia, dorong anak-anak untuk tidak hanya kita apresiasi dengan kata keren, kata hebat. Ya, nanti kami akan sampaikan bagaimana cara memberikan umpan balik sesuai dengan apa yang diharapkan dari kurikulum Merdeka supaya kinerja anak-anak terus meningkat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, keasikan berikutnya dalam assessment diwujudkan dalam bentuk keleluasaan dalam waktu, dalam pemilihan teknik, dalam pemilihan instrumen, dalam pengolahan, dan dalam pelaporan. Silakan Mas Lutfi. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, ketika ada pertanyaan, Pak Is, apakah penilaian tengah semester harus kita lakukan? Ini terkait dengan waktu, ini terkait dengan perencanaan Bapak dan Ibu lakukan, maka sepenuhnya ini diserahkan pada Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu merasa masih membutuhkan data untuk melakukan penilaian tengah semester, silahkan dilakukan. Tapi kalau Bapak merasa penilaian selama proses pembelajaran ini sudah lebih dari cukup, maka ayo Bapak dan Ibu sederhanakan prosesnya. Demikian juga Bapak dan Ibu, penilaian awal pembelajaran, kapan formatif, kapan sumatif, pilihannya diserahkan pada Bapak dan Ibu. Termasuk juga teknik dan instrumen yang tadi sudah sangat cantik disampaikan oleh Pak Zul, Pak Kapus Kurjar kita. Mohon Bapak dan Ibu, jangan selalu menggunakan tes tertulis saja. Tapi ada banyak instrumen dan teknik yang kita gunakan dengan observasi, dengan mempraktekkan sesuatu, dengan menghasilkan produk, bahkan dengan portofolio anak-anak pun itu sesungguhnya bisa menjadi instrumen atau teknik yang bisa menguatkan sampai di manakah tujuan pembelajaran itu sudah dicapai oleh peserta didik. Demikian juga Bapak dan Ibu, dalam hal pengolahan, panduannya memberikan satu ilustrasi bahwa untuk nilai akhir, sekali lagi, untuk nilai akhir yang akan digunakan adalah nilai sumatif. Sementara itu,
Hasil dari catatan kita, hasil pengamatan kita selama proses formatif, itulah nanti yang akan dijadikan sebagai bahan dalam menentukan deskripsi atas nilai yang sudah diperoleh peserta didik. Demikian juga dalam pelaporan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu diberi keleluasaan untuk menentukan bentuk pelaporannya, pemerintah hanya memberikan komponennya saja, tapi apapun komponen itu ditambah apa tidak, lagi-lagi kembali pada prinsip yang pertama, apakah pelaporan itu akan semakin sederhana, semakin mudah dipahami, atau justru semakin rumit. Pilihannya ada dalam Bapak dan Ibu semuanya. Berikutnya lanjut Mas Lutfi untuk 3 slide yang terakhir. Ini yang tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu. Bu Neneng, sahabat-sahabat GTK yang berbahagia. Bisa jadi kita mungkin belum memahami teknik, instrumen, assessment yang memadai. Tapi sungguh Bapak dan Ibu, kalau kita mampu memberikan umpan balik dengan cara yang tepat bagi peserta didik, maka kinerja belajar anak-anak pasti akan meningkat. Mohon berkenan Bapak dan Ibu, tidak sebatas memberikan keren, luar biasa, excellent, tapi ayo Bapak dan Ibu, gunakan tangga umpan balik. Anak-anak menyajikan poster setelah proses formatif, hasil sumatifnya dikumpulkan. Maka mari kita klarifikasi. Nah, apakah poster ini akan menunjukkan pentingnya menjaga protokol kesehatan? Mulai dari bawah klarifikasi. Kemudian berikan penilaiannya. Bapak melihat pilihan gambar dan judulnya sangat sesuai. Kemudian naik berikutnya, berikan perhatian. Apakah bisa ditambahkan, kira-kira ketika kau menggunakan kata-kata kunci agar 5M dalam protokol kesehatan itu bisa tergambar, sepertinya akan lebih bagus. Langsung masuk pada saran. Seandainya nak, kegiatan ini akan kita ulangi pada lain kesempatan, apa yang akan kau tingkatkan, dan yang terakhir Bapak dan Ibu, kuncilah dengan apresiasi yang menunjukkan pentingnya melakukan usaha yang sungguh-sungguh. Nak, Bapak senang, posternya dikumpulkan tepat waktu, dikerjakan dengan rapi, dan pasti, nah kunciannya ada di sini, ayah dan bunda sahabat-sahabat GTK, kunciannya ada di sini. Bapak yakin, Ananda pasti sangat sungguh-sungguh untuk mengerjakan aktivitas ini. Usaha yang sungguh-sungguh, ini bagian dari upaya anak-anak untuk terus memiliki apa yang disebut dengan pola pikir bertumbuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikutnya 2 slide yang terakhir, silakan Mas Lutfi. Bapak dan Ibu, silahkan menuliskan di chat, tambahkan 1 garis miring, sehingga penjumlahan ini benar. Di manakah Bapak dan Ibu garis miring ini akan Bapak dan Ibu letakkan? Silahkan Mas Lutfi, chatnya boleh dibuka, waktu berpikirnya 1 menit. Nah, 3 menit ke depan saya akan mengakhiri materi ini Bapak dan Ibu. Terima kasih, boleh ditutup Mas Lutfi. Sebagai seorang pendidik, sahabat-sahabat GTK pasti tahu kunci jawabannya akan di mana. Kunci jawabannya di sini, silakan Mas Lutfi, boleh diklik Mas Lutfi. Iya, mohon izin tanda panah, tanda garis miringnya kurang ke atas sedikit. Maka teman-teman, tanda garis miring itu saya letakkan di tanda plus sehingga menjadi 545 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 55. Itu kunci yang saya pegang. Tapi kalau ada anak saya yang menjawab, Pak Is, mohon berkenan tanda garis miringnya ditarik atau ditaruh di tanda sama dengan. Inilah spesial momen Bapak dan Ibu. Inilah kesempatan saya untuk menjadikan bahkan teman-teman kesalahan dalam belajar itu sebagai cara kita untuk meningkatkan kompetensi anak-anak. Nah, jawaban yang sangat baik itu. Bolehkah kau cerita pada teman-temanmu bagaimana kau bisa menemukan ide agar garis miring itu diletakkan di tanda sama dengan? Keren apa keren Bapak dan Ibu? Luar biasa. Jadi ayo teman-teman, kesalahan dalam belajar, kesalahan dalam mengerjakan aktivitas, ketika itu kita komunikasikan, kita diskusikan dengan anak-anak dan kita carikan jalan keluar, pasti akan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Bapak dan Ibu, lanjut Mas Lutfi. Pak Is, kalau begitu, bagaimana ukuran untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran itu? Masih adakah KKM? Ayah dan bunda, sahabat-sahabat GTK yang berbahagia, dalam kurikulum Merdeka, istilah KKM tidak digunakan lagi, tapi digunakan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sekali lagi, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kenapa? Berkaca dari pengalaman sebelumnya, KKM itu selalu dikunci mati pada 1 nilai kuantitatif
75, 80, 85. Sehingga energi kita habiskan untuk ngejar nilai itu, dan terkadang mohon maaf dengan segala kerendahan hati, kita justru sering mengabaikan pembelajaran bermakna. Karena itulah Bapak dan Ibu, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran bukan lagi angka kuantitatif, tapi seperangkat kriteria yang dapat memetakan pencapaian anak-anak atas tujuan pembelajaran. Dengan demikian, kita bisa menggunakan rubrik penilaian, kita bisa menggunakan lembar checklist, kita bisa menggunakan deskripsi dengan tuntas dan tidak tuntas, dan ketercapaian kriteria itu sekali lagi akan menentukan diferensi pembelajarannya akan seperti apa. Untuk anak-anak yang sangat baik bisa menjadi tutor sebaya. Untuk anak-anak yang perlu bimbingan barangkali perlu waktu tambahan. Sementara anak-anak yang sudah baik bisa lanjut pada tujuan pembelajaran berikutnya. Terakhir Bapak dan Ibu, tentu bagian dari rangkaian akhir dari asesmen adalah pelaporan kemajuan belajar. Ibu Bapak, silakan Mas Lutfi. Laporan pembelajarannya masih kurang lebih sama dengan sebelumnya, yaitu ada bentuk raport, di mana, boleh berlanjut Mas Lutfi, rapotnya Bapak dan Ibu, sebagaimana kita sudah pahami, di situ ada nama mata pelajaran, kemudian ada nilai kuantitatif, ada deskripsi. Nanti apakah nilai kuantitatifnya dulu atau deskripsinya dulu, ini juga diserahkan pada Bapak dan Ibu, dan arahan Pak Zul tadi sangat baik. Bisa jadi nanti deskripsinya terlebih dahulu, di mana deskripsi itu menyajikan apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan dari peserta didik, dan bagaimana cara meningkatkannya. Termasuk juga bentuk pelaporan lain, yaitu konferensi, di mana ada kegiatan semacam diskusi antara murid, orang tua dan guru untuk menyampaikan pencapaiannya, dan rencana tindak lanjut, ada pameran karya, dan ada portofolio. Yakinlah Bapak dan Ibu, asesmen itu asik ketika kita mampu mencari cara-cara yang terbaik, cara-cara yang tepat untuk memotret, bukan menjustifikasi pencapaian peserta didik kita bersama. Ke Kalimantan beli selasih, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Bu Neneng. Iya, ya, terima kasih Pak Isoyo, luar biasa ya untuk paparan Bapak yang sangat lengkap dan komprehensif ya, sehingga tidak terasa 30 menit berlalu Pak, dan on time menyelesaikan paparan Bapak mengenai asesmen pembelajaran ini ya. Baik, izin Pak Is untuk saya menyimpulkan ya beberapa poin dari paparan yang telah Bapak sampaikan tadi ya, bahwa setiap anak memiliki karakteristik dan potensi untuk berkembang yang perlu kita fasilitasi dengan tepat sehingga potensi mereka berkembang dengan baik. Kemudian perubahan paradigma yang harus kita buat, bahwa asesmen bukan hanya sekedar melihat hasil dan menjustifikasi, tapi harus sebagai proses berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi murid-murid kita serta memberikan layanan yang berkualitas. Kemudian asesmen perlu dilaksanakan secara holistik dan bermakna dengan 5 prinsip yang tadi sudah dijelaskan Pak Is ya, terpadu, adil, proporsional, kemudian bisa memberikan laporan hasil belajar yang informatif dan menjadi bahan refleksi untuk peningkatan mutu pembelajaran. Kemudian asesmen awal perlu dilakukan untuk mendeskripsikan keadaan potensi peserta didik dan memberikan layanan yang sesuai bagi peserta didik. Dan terakhir dari saya kesimpulannya adalah bahwa asesmen sumatif dan formatif perlu dilakukan secara proporsional dengan beragam cara untuk melihat perkembangan peserta didik dan meningkatkan kompetensi mereka. Begitu Pak Is, dan izin untuk Pak Isoyo untuk tetap bersama kami hingga akhir acara ya Pak. Baik, Mbak. Baik, terima kasih. Sahabat GTK yang kami banggakan, kita telah menyimak penjelasan dari para narasumber yang luar biasa ya, dan kini saatnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami telah mengkurasi pertanyaan-pertanyaan dari sahabat GTK yang telah masuk di kolom Q&A, dan kepada Bapak Ibu narasumber mohon persediaan untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat GTK. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama ditujukan kepada Bapak Iswoyo, nanti dilanjut dengan pertanyaan untuk Mbak Hariza ya. Pertanyaan, mohon Pak Iswoyo bisa menjawab dengan ringkas dan
to the point ya Pak ya. Nah ini pertanyaannya dari Bapak Kasyadi, SAG MPD dari SMA Negeri 1 Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur. Pak Kasyadi bertanya, Pak Is, bagaimana strategi kita agar orang tua murid bila menerima buku rapor tidak hanya memperhatikan atau mementingkan nilai saja, ya, mementingkan nilai angka saja yang tertera di rapor, namun juga melihat kompetensi yang telah dicapai oleh peserta didik. Ya, kemudian pertanyaan kedua dari beliau, apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru bila mana terjadi atau terdapat siswa yang belum tercapai capaian pembelajaran di fase sebelumnya? Apakah dilakukan remedial atau sesuai dengan kemampuan yang dikuasainya? Karena ini akan sangat mempengaruhi dengan asesmen yang hendak dilakukan. Silakan Pak Is untuk menjawab dengan ringkas dan to the point untuk kedua pertanyaan. Iya, terima kasih Mbak Neneng. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari Pak Kasyadi untuk kita semua. Pak Kas, terima kasih banyak. Tripusat pendidikan pasti itu adalah keluarga, orang tua, dan masyarakat. Karena itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Sebuah transformasi pendidikan termasuk penerapan kurikulum Merdeka ini, mohon berkenan Pak Kas, sahabat-sahabat GTK yang berbahagia, mari kita juga sosialisasikan kepada orang tua. Maka kegiatan parenting, kegiatan ketemuan dengan orang tua, kegiatan konferensi dengan orang tua, yang kemudian mengedukasi orang tua tercinta, bagaimana kurikulum baru ini akan diterapkan, dukungan-dukungan apa yang diperlukan, dan pada saat nanti menerima raport, maka mari juga Bapak dan Ibu, kalaulah boleh menyarankan Pak Kas, kita bikin prototipe raport, kemudian itu kita sampaikan kepada orang tua, kita simulasikan dalam kegiatan itu, dan kita dorong agar Bapak dan Ibu tidak terlalu terfokus hanya pada hal-hal yang angka, tapi pada kompetensi-kompetensi yang esensial. Maka dengan itu, dalam prototipe raport itu, mohon berkenan Pak Kas dan Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sajikan kompetensi atau tujuan pembelajaran itu menjadi sesuatu yang mudah dipahami oleh orang tua, karena itu prinsip yang keempat tadi menjadi sangat penting. Laporan pembelajaran itu harus informatif, kita bikin prototipenya, kita bikin contohnya, kita sosialisasikan pada orang tua dan bagaimana cara membacanya. Sekaligus juga Bapak dan Ibu, nanti orang tua akan kita mintakan untuk memberikan umpan balik. Kalau raport semacam ini kira-kira menurut Bapak dan Ibu mudah dipahami atau belum? Atau ada masukan-masukan lain? Masukan apapun dapat kita akomodasi selama sejalan dengan 5 prinsip yang tadi sudah kita sampaikan. Pak Kas, kurikulum Merdeka yang kita sepakati sebagaimana Pak Zul, Pak Win, dan Mbak Karisa tadi sampaikan, menganut prinsip belajar pada level yang sesuai dengan kemampuan anak-anak. Ketika anak-anak belum mencapai fase CP pada fase tertentu, dan kemudian Bapak dan Ibu, kalau diangkat ke atas itu justru malah menambah masalah baru, tidak ada salahnya sama sekali kemudian kita memberikan tindak lanjut yang berbeda. Fungsi remedial, fungsi pengulangan materi kembali, kemudian kita memberikan contoh-contoh yang lebih mudah, lebih realistik, sesuai dengan kemampuan anak-anak, ini menjadi bagian yang sangat penting, dan saya meyakinin betul Bapak dan Ibu, kalau toh dalam tahap awal menghadapi putra-putri kita yang belum mencapai dalam satu fase tertentu, kita sudah melakukan intervensi tapi belum berhasil, jangan berkecil hati, ini proses. Efektivitas kita akan sejalan dengan latihan kita untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Maka, betul kata Pak Kasyadi, fungsi remedial tetap harus digunakan dan juga berkenan kembali untuk melibatkan orang tua. Ketika seluruh upaya sudah kita lakukan dan belum membuahkan hasil, maka tidak ada salahnya kita juga menghubungi para ahli, katakanlah mungkin kalau ada guru BK, mungkin sahabat-sahabat kita yang memiliki latar belakang psikologi, kemudian dilakukan assessment yang memberikan data apa sesungguhnya yang terjadi, karena sebaik-baik menyelesaikan masalah adalah ketika kita tahu akar masalahnya. Terima kasih Bu Neng. Baik, terima kasih luar biasa Pak Is atas jawaban yang telah diberikan. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Mbak Hariza. Ada 2 pertanyaan Mbak Hariza dari Ibu Indrawati. Yang pertanyaan pertama adalah, apakah soal-soal asesmen yang ada di platform Merdeka Mengajar bisa diubah sesuai dengan kondisi sekolah kita? Kemudian yang kedua, apakah platform Merdeka Mengajar ini mirip dengan Google Classroom? Apakah kita sebagai guru
juga bisa menambahkan materi dan assessment sesuai materi. Silakan Mbak Khariza untuk dapat menjawab pertanyaan ini dengan ringkas dan jelas. Baik, terima kasih Ibu Neneng untuk kesempatannya. Terima kasih banyak Ibu Indrawati untuk pertanyaannya. Untuk yang pertama, saya ingin menjawab terlebih dahulu mengenai apakah soalnya bisa diubah. Jawabannya bisa sekali Ibu, karena platform Merdeka Mengajar kami rancang untuk sebagai referensi bagi Bapak Ibu sahabat GTK. Dan seperti yang telah diucapkan juga oleh Pak Zul dan juga Pak Is, di mana asesmen ini pun sangat diperlukan untuk menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik Bapak Ibu sekalian. Jika mungkin ada Bapak Ibu merasa bahwa soalnya itu terlalu sulit untuk peserta didik Bapak Ibu, atau mungkin terlalu tidak sesuai dengan apa yang ingin dicari, maka Bapak Ibu pun sangat diperbolehkan untuk menyesuaikan soalnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari murid masing-masing. Seperti itu. Semoga cukup menjawab untuk pertanyaan nomor 1, Ibu Indrawati. Dan juga untuk yang kedua, apakah platform Merdeka Mengajar ini mirip dengan Google Classroom? Mungkin berbeda ya Bapak Ibu sekalian, di mana Google Classroom merupakan learning management system. Sedangkan untuk platform Merdeka Mengajar ini merupakan platform yang menyediakan konten-konten pembelajaran, baik untuk terutama untuk guru Bapak Ibu. Meskipun demikian, memang untuk di fitur asesmen murid, tadi bisa ada untuk membantu guru-guru menyebarkan soalnya kepada siswa secara langsung melalui tautannya. Dan juga tetap ada juga bantuan untuk penilaiannya jika digunakan secara online. Meskipun berbeda dengan Google Classroom, Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu juga bisa mengkontribusikan perangkat-perangkat ajar yang Bapak Ibu miliki kepada platform Merdeka Mengajar ini dengan cara menyelesaikan pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar. Ketika Bapak Ibu telah menyelesaikan pelatihan mandiri dalam topik kurikulum dan juga perencanaan pembelajaran, maka Bapak Ibu pun akan berkesempatan untuk menjadi kontributor untuk mengkontribusikan bahan ajar maupun modul ajar yang dimiliki Bapak Ibu. Nantinya untuk perangkat ajar tersebut akan masuk ke dalam fitur perangkat ajar yang ada di platform Merdeka Mengajar. Dan bahan ajar yang diberikan pun juga sangat boleh sekali Bapak Ibu jika dalam bentuk asesmen. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki paket-paket soal atau mungkin asesmen yang bervariasi untuk bisa diberikan kepada siswa lain, ingin menjadi referensi untuk guru-guru lain, boleh sekali Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan latihan mandiri dalam topik kurikulum dan juga perencanaan pembelajaran, dan segera kontribusikan perangkat ajarnya kepada kami dan bisa menjadi referensi guru lain. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga cukup menjawab. Ya, Saya kembalikan pada Bu Neneng, Bu. Ya, terima kasih Mbak Khariza, Pak Is ya, luar biasa jawaban dari para narasumber kita ini ya, dan sahabat GTK, sesi untuk tanya jawab telah berakhir. Namun selain jawaban dari para narasumber kita tadi, sahabat GTK sekalian juga dapat menyimak jawaban-jawaban yang telah ditulis oleh para narasumber di kolom Q&A. Ya. Selain itu, sahabat GTK juga dapat membaca buku saku FAQ, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Ya. Sahabat GTK juga kami sarankan untuk memulai mengakses platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk dokumen struktur kurikulum Merdeka di regulasi atau kebijakan, Bapak dan Ibu dapat mengakses laman kurikulum.kemdikbud.go.id di bagian unduhan dengan judul Hetman Pemulihan Pembelajaran. Di laman tersebut nanti Bapak dan Ibu akan menemukan juga dokumen tentang asesmen pembelajaran untuk semua jenjang, kemudian panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum operasional pendidikan, dan panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan sebagai informasi tambahan untuk sahabat GTK, pada bulan Mei ini kami telah mengupdate dokumen-dokumen dari panduan-panduan tersebut yang dapat segera diunduh ya untuk dipelajari. Baik, kepada Bapak Ibu narasumber, terima kasih banyak atas kesediaannya berbagi dan memberikan pencerahan kepada kami semua terkait kurikulum Merdeka, khususnya untuk asesmen pembelajaran. Sebagai penguat, saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber ya untuk menyampaikan pesan singkat ataupun semangat yang ingin disampaikan kepada peserta webinar kita, ya, terutama untuk kepala sekolah dan guru-guru yang ingin mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan menggunakan platform Merdeka Mengajar. Ya.
Saya persilakan pertama untuk Pak Iswoyo dulu, mohon memberikan pesan atau penguatan Pak kepada sahabat GTK, guru dan para kepala sekolah. Kami persilakan Pak Is. Pak Is, suaranya masih belum terdengar Pak. Baik, tentu merasa bahagia pada kesempatan sore hari ini berkesempatan belajar bersama dengan sahabat GTK. Satu kebanggaan tersendiri, mudah-mudahan ini menjadi jalan kita untuk terus saling menguatkan. Yakinlah Bapak dan Ibu, assessment adalah proses belajar, proses yang berkelanjutan, tidak hanya bagi peserta didik, tapi bagi kita sebagai pendidik. Mari terus belajar dengan tanpa henti, berkolaborasi, memanfaatkan praktek-praktek baik yang sudah disediakan oleh teman-teman, memanfaatkan panduan-panduan yang sudah disampaikan oleh Kemendikbudristek, dan kecanggihan teknologi dengan mengaktifkan platform Merdeka Mengajar. Sejalan dengan kesempatan dan motivasi kita untuk belajar, pasti kompetensi kita untuk melakukan asesmen akan meningkat, dan itu pasti akan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Dan kalau prestasi belajar peserta didik meningkat, yakinlah Indonesia pasti akan berjaya. Selamat untuk berproses, selamat untuk berkolaborasi. Terima kasih, Bu Neng. Baik, terima kasih Pak Is. Selanjutnya kami persilakan Mbak Kariza untuk memberikan pesan ataupun penguatan kepada sahabat GTK. Kami persilakan Mbak Kariza. Saya senang sekali Bapak Ibu sahabat GTK hari ini bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang sangat semangat sekali. Saya lihat dari kolom chat tadi juga semuanya sangat semangat, sangat bersenang sekali untuk berkontribusi di kolom chat. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat Bapak Ibu, dan juga semoga platform Merdeka Mengajar dapat menjadi bantuan bagi Bapak Ibu sekalian untuk memberikan asesmen yang lebih baik lagi kepada siswa-siswinya. Dan saya yakin Bapak Ibu sahabat GTK ini dapat selalu mengembangkan dirinya lebih baik lagi. Semangat terus Bapak Ibu, semoga selalu memberikan yang terbaik kepada peserta didik kami. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Kariza. Dan terakhir kami persilakan Pak Win untuk juga dapat memberikan pesan dan semangat untuk sahabat-sahabat GTK, Pak. Kami persilakan. Baik Ibu Neneng, terima kasih. Di era teknologi yang berkembang pesat saat ini, tidak menutup kemungkinan kita sebagai tenaga pendidik harus siap mengikuti perkembangan teknologi sekarang maupun yang akan datang. Siapkan diri kita sebagai tenaga pendidik. Oke, terima kasih Ibu Neneng. Baik, terima kasih. Singkat padat ya, tapi sangat menguatkan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu narasumber atas pesan, semangat, dan berbagi praktik baik yang telah disampaikan dalam seri webinar ini. Apresiasi setinggi-tingginya kita berikan kepada Pak Iswoyo, Mbak Kariza, dan Pak Windarmansyah. Ya. Semoga para narasumber kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan untuk bisa berkontribusi dalam transformasi pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Bapak dan Ibu, sahabat GTK, saya ingin mengingatkan kembali bahwa webinar kali ini merupakan seri kelima dari rangkaian seri webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Besar harapan kami agar Bapak dan Ibu sahabat GTK terus mengikuti seri-seri berikutnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh mengenai kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu sahabat GTK yang kami banggakan, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua dalam webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar seri 5 tentang asesmen pembelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara pada hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Naneng Kadaria, pamit undur diri, dan sampai jumpa lagi pada webinar seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.